sahabat TS Channel. Membahas tentang negara Indonesia dan tetangganya Malaysia memang tidak ada habisnya. Apalagi kalau masalah keunggulannya. Malaysia mengungguli Indonesia dari segi indeks daya saing pariwisata Indonesia berdasarkan laporan The Travel and the Tourism Competitiveness Report yang dirilis WEF atau World Economic Forums. Malaysia berada di peringkat 29, sementara Indonesia berada di peringkat 40 dari total 140 negara. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia berada di posisi kedua setelah Singapura, sedangkan Indonesia berada di posisi keempat. Malaysia memiliki skor indeks daya saing pariwisata senilai 4,5, sedangkan skor Indonesia yaitu 4,3. Adapun skala penilaian yaitu 1 untuk terburuk, sedangkan angka 7 untuk terbaik. Malaysia unggul di pilar lingkungan pendukung pariwisata, persaingan harga, dan infrastruktur pendukung. Adapun skala penilaian yaitu 1 untuk terburuk, sedangkan angka 7 untuk terbaik. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan, posisi Malaysia selalu ada di atas Indonesia. Ia mengatakan, indeks daya saing pariwisata tahun 2011, Malaysia sudah ada di peringkat 35, sedangkan Indonesia di posisi 74 atau terpaut 39 peringkat. Adapun perjalanan Malaysia pada tahun 2013 berada di peringkat ke-25. Sementara di awal kepemimpinan Jokowi, Indonesia ada di peringkat 70. Di tahun 2015, Malaysia turun 1 peringkat menjadi 26, sedangkan Indonesia naik menjadi posisi 50 atau naik 20 peringkat. Di tahun 2017, Malaysia di peringkat 29 atau turun lagi 3 peringkat. Sedangkan Indonesia naik ke posisi 42 atau naik 8 peringkat. Di tahun 2019, Malaysia di peringkat 29, sedangkan Indonesia di peringkat 42. Jadi, kalau dibuat grafik, maka Malaysia trennya turun dari posisi 35, 34, 25, 26, dan terakhir 29. Lihat grafik Indonesia, tren naiknya 74, 70, 50, 42, dan terakhir peringkat 40. Menurut Arif, pebisnis dan investor lebih melihat proyeksi daripada performa pariwisata suatu negara. Jadi, terhadap daya saing pariwisata Malaysia, saya bisa membayangkan untuk mengalahkannya. Ketika kita bisa membayangkan, maka kita juga bisa mewujudkannya. Tambahnya, kunjungan wisatawan mancanegara ke Malaysia pada tahun 2017 sebanyak 25.948.500 orang. Sementara pendapatan dari sektor pariwisata 18,3 miliar US dollar. Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 50 dunia. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia melonjak menjadi peringkat 42. Sementara pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menargetkan naik ke peringkat 30 di dunia. Terkait devisa, sumbangan dari sektor pariwisata terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, tercatat pariwisata menyumbang 12,2 miliar US dollar, kemudian tahun 2016 naik menjadi 13,6 miliar US dollar. Dan tahun 2017 menjadi 15 miliar US dollar. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2018
sebanyak 15,81 juta wisatawan. Bila dibandingkan tahun 2017, kunjungan wisatawan mancanegara naik 12,58%. Selama lebih dari satu dekade, World Economic Forum melibatkan para pemimpin sektor pariwisata untuk melakukan analisis mendalam tentang daya saing pariwisata. Diterbitkan 2 tahun sekali, laporan The Travel and the Tourism Competitiveness Report menjadi tolak ukur daya saing pariwisata dari 140 ekonomi, mengukur serangkaian faktor dan kebijakan yang memungkinkan untuk pengembangan berkelanjutan sektor pariwisata. Nah, tadi itulah perbandingan keunggulan antara negara Indonesia dan Malaysia. Jadi, siapa yang paling unggul kalau menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys, agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke?